Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar latihan soal P3K Keperawatan tahun 2023. Langsung saja kita mulai latihan soalnya. Soal pertama, seorang pasien usia 40 tahun dirawat di ruang anggrek dengan keluhan diare, mual, muntah sudah 1 minggu. Saat Anda di ruang jaga, tiba-tiba keluarga pasien lapor bahwa pasien tidak sadar dan saat melakukan pengkajian, pasien mengalami henti jantung dan henti nafas. Apakah tindakan yang Anda lakukan? A. Cek nadi. B. Cek kesadaran. C. Panggil bantuan. D. Lakukan RCP. Jawabannya adalah D, yaitu lakukan RCP. Kenapa D? Karena pada pasien henti jantung dan henti nafas, tindakan yang segera dilakukan adalah RCP atau resusitasi jantung paru dengan 30 kompresi dada banding 2 ventilasi untuk mengembalikan fungsi jantung. Soal nomor 2, suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik peristiwa itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung, disebut A. Etika, B. Norma, C. Budaya, D. Sejarah. Jawabannya adalah D. Sejarah. Mari kita bahas. Etika adalah aturan atau norma atau kaidah yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan. Kalau norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Kalau budaya sendiri adalah sebuah pemikiran atau akal budi atau adat istiadat. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3, tokoh keperawatan yang mendapat gelar sebutan Lady with the Lamp adalah A. Florence Nightingale, B. Hildegard Hepeblau, C. Ida Jane Orlando, D. Virginia Henderson. Jawabannya adalah A. Florence Nightingale adalah seorang tokoh keperawatan yang mendapatkan gelar dengan sebutan Lady with the Lamp. Soal nomor 4, seorang pasien poslaparotomi sedang kontrol di poli bedah untuk kontrol luka. Hasil pengkajian tampak kemerahan pada luka, sudah muncul jaringan granulasi dan tidak ada tanda infeksi. Apakah fase penyembuhan luka pada pasien tersebut? A. Inflamasi, B. Proliferasi, C. Maturasi, D. Remodeling. Jawabannya adalah B. Proliferasi. Mari kita bahas. Kalau inflamasi adalah fase ini terjadi sejak terjadinya injuri hingga hari kelima. Di fase ini terjadi hematomesti atau usaha untuk menghentikan perdarahan. Terjadi peningkatan permeabilitas kapiler dan vasodilatasi yang disertai dengan migrasi sel inflamasi ke lokasi luka. Kalau inflamasi itu tanda-tandanya ada 5.
yaitu nyeri, dolor, kemerahan rubor, kalor, panas, bengkak, tumor, fungsiodesia atau hilangnya fungsi. Kalau proliferasi itu adalah fase ini berlangsung sejak akhir fase inflamasi sampai sekitar 3 minggu. Di fase ini terjadi granulasi dan tumbuhnya sel-sel baru. Kalau maturasi itu adalah fase ini terjadi sejak akhir fase proliferasi dan dapat berlangsung berbulan-bulan. Remodeling itu sama dengan maturasi. Jadi jawabannya B ya teman-teman ya, proliferasi. Soal nomor 5, seorang pasien bernama Tuan Z akan dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan biasa. Salah satu indikator penilaian untuk pasien dipindahkan ke ruang perawatan biasa adalah A. Gula darah stabil, B. TTV stabil, C. Badan hangat tidak sianosis, D. Pasien sadar. Jawabannya adalah B. TTV atau tanda-tanda vital merupakan hemodinamik yang harus diperhatikan sebelum pasien pindah ke ruang perawatan biasa. Jika TTV tidak stabil, proses transfer pasien tidak boleh dilakukan terlebih dahulu. Jadi TTV itu sangat penting untuk pasien. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman dalam ujian P3K tahun ini semoga mendapatkan nilai yang terbaik dan pastinya lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.